Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zata Sabana Falikulisba dengan NIM 23023190020 dari kelas LNG 2A. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan CFD software untuk mengetahui apakah perubahan diameter pipa berpengaruh pada perubahan tekanan dan perubahan kecepatan. Nah, ini kita masuk di pertama-tama di foldernya dahulu, kemudian klik di NTBIN, NTX86. Kemudian klik software yang kuning paling atas, ini CFD software-nya dengan tipe application. Ini diklik. Oke, ini akan muncul seperti ini. Nah, caranya kita sebelumnya sudah download file reducer dulu, pastikan di mana kita nyimpannya. Klik file, kemudian baca, kemudian case. Nah, kemudian di sini saya nyimpan di folder D, reducer, kemudian klik ya. Nah, setelah diklik ya, eh, pilih input, kemudian model. Nah, di sini kita ingin eh, memasukkan model dari pipa itu sendiri itu tipe alirannya jenisnya apa? Apakah dia laminar atau dia turbulen? Nah, berdasarkan bilangan Reynolds yang sudah dihitung sebelumnya, kita di sini mau masukkan dia itu turbulen. Karena dia alirannya bakal acak gitu dan bentuk pipanya itu, oke, sebentar, saya perlihatkan dulu bentuk pipanya ya. Jadi bentuk pipa bisa dilihat di opsi lihat, kemudian pilih grid. Ini diklik, kita lihat. Nah, dia bentuk pipanya seperti ini. Jadi kan nggak mungkin ya dia pipanya adalah pipa adalah jenis aliran laminer karena dia bentuknya itu seperti ini. Pasti dia alirannya bakal acak. Kalau misalnya aliran dari inlet pertama, kemudian eh, dia mengalir ke ujung lainnya, itu dia pasti akan ada perubahan. Itu. Jadi dia nggak mungkin alirannya itu laminar. Oke, kalau alirannya dia laminar, sebenarnya bisa diklik di sini dia off atau pilih laminar. Tapi karena ini turbulen kita pilih K epsilon. Nah, ini adalah kalau misalnya kita membutuhkan di opsi pindah panas, ini bisa dicentang-centang aja. Tapi sekarang kita pilih yang biasa dulu. Ini dipakai, tutup. Kemudian input, kita pilih ke KS. Nah, ini adalah kondisi pada wall atau dinding pipa, kemudian inlet 1 dan inlet 2. Di wall ini kita klik wall type-nya wall, kemudian langsung set. Nah, ini ada komponen kecepatan U, V, W, tapi karena kita konstan-konstan aja dan normal-normal aja, jadi pakai, tutup. Kemudian inlet 1, kita klik di velocity inlet, set. Nah, ini kecepatannya bisa diatur ya. Atau apakah itu satu, ini kita pakai satu sini aja ya. Kalau misalnya dua, bisa juga, bisa tiga juga, terserah. Nah, kemudian eh, ini adalah panjang dari diameter. Tapi sebenarnya ini oke-oke aja, nggak usah diubah. Kemudian pakai. Kalau misalnya ada perubahan, langsung bisa diubah di opsinya ya. Kemudian tutup. Nah, kita masuk ke inlet 2. Inlet 2 ini pressure. Klik di pressure inletnya. Kemudian ini set aja. Nah, ini tekanan. Tekanan totalnya kenapa kok nol? Karena dia langsung berhubungan dengan tekanan luar. Jadi, tekanan dalam pipa ini dia langsung inlet 2-nya berhubungan dengan tekanan luar. Jadi, tekanan lingkungan, jadi dia nol. Langsung pakai. Tutup. Oke, tutup juga. Oke, sekarang kita udah sampai di tahap ini. Ini ketik aja I1, kita mau input-input ya. Jadi input-input itu mau input densitas, mau input viskositas, dan tekanan operasi. Jadi klik I1, bisa juga IN atau terserah. Pokoknya huruf awalnya aja nggak apa-apa. Ini I1, kemudian enter. Nah, ini kita mau masukkan yang namanya konstanta fisikal. Kita klik, kita ketik KF. Nah, dia akan muncul density, viskositas, dan tekanan operasi. Kita ketik D, karena kita mau masuk ke density. Udara atau gas,
Tidak, karena ini adalah fluida cair, kita jadi klik N. Nah, ini eh, ketikan 980. Sebenarnya bawaannya 1000 ya, kita 980 aja. Ini enter. Selanjutnya viskositas. Karena viskositasnya bawaan aja, jadi langsung di enter. Kemudian klik TO atau tekanan operasi, enter. Bawaan juga, jadi langsung enter. Kemudian kita mau keluar dari KF ini, opsi KF, jadi langsung E. Nah, kalau misalnya kita mau ngelihat nih, berapa sih eh besaran-besaran atau apa aja besaran-besaran dan berapa nilainya yang tadi kita udah masukin, kita ketikkan DKF atau daftar konstanta fisikal. Nah, enter. Nah, ini kita pencet seluruhnya atau S. Nah, diketahui bahwa density-nya 990, kemudian viskositasnya 9 kali 10 pangkat min 4, dan tekanan operasinya 101,32. 0. Oke, langsung enter. Enter lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke olah. Kita klik amatan, residu. Ini opsi plotnya kita centang aja, kemudian plot, kemudian pakai. Tutup. Oke, kita udah di sini, kita langsung iterasi. Jadi diolah, iterasi, kemudian jumlah iterasinya kita sampai 500 saja. Klik iterasi. Nah, ini kita tunggu sampai iterasinya selesai. Ini harus sabar ya, karena dia ngitungnya sampai 500. Nah, ini udah selesai 500. Kemudian tutup. Oke. Nah, di sini kita kan udah iterasi nih. Kita mau lihat gimana sih bentukannya, kecepatan dan tekanan di dalam pipa itu. Dilihat, kemudian kita klik di opsi. Kita mau nambah jendela dulu untuk melihat kecepatan dan tekanan. Ini klik jendela aktifnya kita tambah satu, kemudian open. Nah, kemudian kita klik lihat lagi di vektor. Ini kita mau pilih kecepatan dulu ya. Jadi ini faktor skalanya kita tambah 10, stepnya kita ganti 3, 3. Ya. Sebenarnya stepnya juga bisa satu aja, cuman itu bedanya itu cara kita melihatnya, panahnya. Jadi kayak kalau misalnya satu berarti panahnya itu agak berdekatan dia. Nah, kalau misalnya 3, dia panahnya itu agak merenggang gitu sesuai stepnya ini. Faktor skalanya juga. Jadi itu tuh berpengaruh pada penglihatan kita melihat panah si laju aliran cairan dalam fluida ini. Dia langsung tayang. Oke, di sini kelihatan kayak gini ya. Ih, tadi iterasinya nggak kelihatan ya. Ini hasil iterasinya. Nah, ini adalah hasil dari eh, vektor untuk kecepatan. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya kecepatan di inlet satu sama inlet 2 itu beda ya. Jadi di inlet satu ini bisa kelihatan kalau dia itu lebih cepat, tuh panah-panahnya, jadi merah. Ini mengindikasikan warna di samping kiri. Jadi kalau misalnya merah itu dia 1,04 meter per second kecepatannya. Nah, kalau misalnya dia di hijau itu kecepatannya sekitar eh, 0,417 meter per second. Jadi kecepatannya dia lebih lambat daripada laju aliran yang ada di diameter yang lebih kecil. Jadi ini terbukti ya kalau misalnya eh, diameter itu berpengaruh pada kecepatan aliran di dalam pipa. Nah, kita sekarang mau coba kalau misalnya tekanan.
Nah, tadi kan kita kelihatan kecepatannya ya. Tekanan atau pressure drop-nya kita ngelihatnya nih di opsi lihat, kemudian kita mau tambah jendela dulu. Jendelanya kita tambah lagi, terus kemudian open, kemudian tutup. Nah, lihat lagi, kemudian kontur, kemudian kita pilih opsinya penuh, nanti dia soalnya bakal mewarnai seluruh si pipa ini. Nah, tekanannya kita pilih tekanan total relatif. Oke, ini langsung kita tayang aja. Oke, ini dia. Nah, ini adalah gambaran di dalam pipa mengenai tekanan atau pressure drop-nya ini si alirannya. Jadi kalau misalnya dia di inlet satu tuh kelihatan ya kalau misalnya dia tuh tekanannya sebesar 257 PA. Kalau misalnya di sini ada di transisinya dia akan ke oren-orenan dan ada ke kuning-kuningan ini. Kuning-kuning ya sekitar 48,5 PA gitu. Nah, kalau misalnya nih kita mau ngelihat si pipa ini lagi, tapi kita ngelihatnya dari sisi depan. Itu kita bisa klik lihat, kemudian kita pilih pandangan. Nah, ini bisa kita pilih di pandangan depan atau atas sisi terserah kita mau ngelihatnya dari segi mana, kita langsung pakai. Nah, ini kelihatan nih, jadi dia ngulang dari pandangan depan lagi. Jadi sesuai kebutuhan aja kita ngelihatnya kayak gimana. Jadi kesimpulannya adalah dengan penggunaan CFD software ini kita tuh tahu kalau misalnya itu berpengaruh, diameter pipa berpengaruh pada kecepatan aliran dan tekanan atau pressure drop di dalam pipa. Nah, oke. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tutorial cara menggunakan CFD software. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.